Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salli abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina amina ammatina khalina wa khalatina wa qrabaina wa syakhina ususin laro ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min tamamin ni'mati 'alaik ayyur zakaka ma yakfika wa yamna'aka ma yudhika. Min tamamin ni'mati, dari sebagian sempurnanya nikmat alaik atasmu, ayur zakoka, bahwa Tuhan beri rizki kepadamu, mayak fika, akan suatu yang mencukupi kamu. Itu ya sempurna nikmat. Rizki ini cukup, ulah hayang benghar segala. Jangan pengen kaya, jangan. Yang penting mah cukup. Beli sendal cukup, beli baju cukup, beli mobil cukup. Nggak usah kaya, nggak usah. Yang penting rezeki yang cukup aja udah. Beli ini cukup, itu cukup. Wayamnaka, yang mencegah Tuhan kepada kamu mayubgik, sesuatu yang membuat kamu celaka. Nu aman-aman we. Jangan yang mencegah kamu mayubgik, sesuatu yang membuat kamu celaka itu. Ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Makola, suatu yang sedikit, wakapa, cukup. Lebih baik, mimma kathura wa alha, di suatu yang banyak, walha, yang membuat kamu lupa daratan. Liakil, hendaklah memperkecil. Liyakil, hendaklah memperkecil mata frahbi, sesuatu yang kamu gembira dengan dia. Yakil mata zanale, maka kecil pula oleh suatu yang kau bersedia hati atasnya. Kalau kita ya sedikit, kita rasa gembira, bersiadi juga gak sedikit, gak terlalu banyak. Kalau gembiranya terlalu, ya
Itu inaroda bila kamu mau Allah tu'zala bahwa kamu tidak dimakzulkan, tidak dipecat, pala tetawalla wilayatan, maka jangan kamu mengurus wilayatan kekuasaan lata dumo laka, yang tidak kekal laka bagimu. Kalau kita pengen punya pangkat yang nggak mau dimazulkan, yang nggak mau dipecat, udah jangan ngurus wilayah-wilayah yang nggak kekal. Wilayah Tuhan, yang nggak ada yang mau cat, siapa yang mau ibadah ini? Jangan ngurus wilayah-wilayah laya dumolaka. Rogobatka al bidayatu zadatkan nihayat. Irogobatka al bidayatu, bila permulaannya membuat kamu gembira, zahadatka, maka pada akhirnya zahadatka linihayatu, pada akhirnya membuat kamu zuhud. Mula-mula doang kerjaannya gembira, kesonanya bagaimana? Awal-awal doang kita gembira, makanya setiap permulaan kita gembira, zahadatka linihayat, pada akhirnya jadi zuhud. Itu biasa gembira duluan. Kayak kita kerjaan aja. Mula-mula kan gembira. Irogobat kal bidayat, zahadatkan nihayat. Bila permulaan yang membuat kamu gembira, kesudahannya membuat kamu zuhud. Indah ka ilaiya dhahirun, nahaka anha batinun. Indah ka bila mempengaruhi engkau, ilaiha kepada dunia, dhahirun oleh lahiriahnya, nahaka anha batinun maka melarang kamu anda dari dunia, batinun batinnya. Bila kita pengaruhi oleh dunia, secara lahiriahnya dunia mempengaruhi kita, nahaka anha batinun. Seperti yang udah kan, itu kan dunia, batin dunia berbicara, manggil-manggil. Innama nahnu fitnah, sungguh kami ini adalah fitnah buat kamu, fala takfur, jangan kau terperdaya. Ini ulah katipu ya, batinnya. Innama ja'alaha, atas namanya eta innama ja'ala mahalan lil agyar wa ma'dinan lil akdar lihat hadaka fiha. Innama ja'ala, sungguh Allah Tuhan jadikan akan dia dunia mahalan tempat lil agyar, membuat hati kamu menjadi bingung, jadi kacau. Tempat yang membuat hati kamu bingung. Wa ma'dinan, dan sumber lil akdar, kekeruhan, kerusuhan di antara kamu. Ta dunia seperti ini. Allah jadikan dunia tempat lil agyar, membuat hati kamu kacau, bingung. Kemudian sumber kekerusuhan di antara kamu. Lihat hadaka biha, karena Tuhan membuat kamu supaya zuhud dia dalam dunia. Nah, dunia seperti ini. Seperti yang kemarin, innama ja'alaha mahalan lil agyar wa ma'dinan lil akdar. Kemarin kan zuhud, tapi sebagian ulama kemarin nggak catat ya satu lagi. Sebagian ulama mengatakan az-zuhud itu adalah iktisor ala qadril hajati mimma taqayyana hilluhu. Jadi 5 berarti ya, zuhud. Alitakek
sebagian lagi ulama mengatakan az-zuhdu al-ibtiqaru ala qadril hajati mimma tayaqqana hilluhu. Merasa cukup atas kadar kebutuhan mimma tayaqqana hilluhu, dari suatu yang yakin halalnya. Itu zuhud. Al-iktisar ala qadril hajati mimma tayaqqana hilluhu. Merasa cukup atas kadar hajat kebutuhan mimma tayaqqana hilluhu, dari suatu yang yakin halalnya. Aliman telah mengetahui Tuhan, annaka bosnya engkau la taqbalun nushal mujarrad, bahwa kamu tidak akan terima nushal mujarrad, akan nasihat yang bersifat mujarrad, teoritis, dibang cerita doang. Teoritis, udah praktek, karena kena, dibang teori doang. Perlu Tuhan udah tahu ya. Alima annaka la taqbalu nushal mujarrad. Tuhan sudah mengetahui bahwasanya kamu tidak akan terima kamu nushal mujarrad, nasihat yang bersifat mujarrad. Artinya cerita doang, teoritis, hanya teori doang, praktek tuh karat. Pada wakoka min dawakiha mayusahilu alek pirokoha. Pada wakoka, maka Tuhan mencicipkan kamu minta wakiha dari rasa dunia. Mayusahilu suatu yang memudahkan ia alek atas kamu pirokoha. Itu berpisah dengan dia. Pirokoha meninggalkan dia. Makanya dunia tidak mencicipi doang. Itu supaya berpisah terlalu mudah. Ulah nama-nama teuing. Kalau mau berpisah luar biasa. Atasnya mencicipi dunia mualila. Yaumin kana miqdaru al-pasardi mimma tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun umur dunia. Kalau umur kita 100 tahun, timbang 10%, timbang 2 jam 4 menit. Kagak lama hidup dunia. Maka piyomin kana miqdaruhu al-pasardi mimma tahun. Pada satu hari akhirat 1000 tahun umur dunia. Kalau kita 100 tahun ya timbang 2 jam 4 menit umur kita gak lama. Makanya Allah cicipi tuh rasa dunia, cicipi doang supaya mudah, gampang kita meninggalkannya. Tuh ulah bingung. Al ilmun nafi'u alladzi yan basitu bisodri si'auhu. Al ilmu nafi, bermula ilmu yang bermanfaat. Alladzi yanbas itu yang memancarkan dalam hati si'auhu oleh cahayanya. Al ilmu nafi'ul ladzi yanbas itu bisodri si'auhu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah alladzi yanbas itu yang memancar dalam hati. Yan basitu pisodri, memancar dalam hati si'auhu oleh cahayanya itu. Ilmu 4 memancarkan dalam hati, cahayanya memancar dalam hati itu manfaat. Wayan kasibu bi anil qalbi, dan terbuka bi dengan ilmu yang bermanfaat anil qalbi dari hati, qana'uhu oleh katupnya, tutupnya terbuka. Al ilmu in qaranatul khosyah palaka wa illa palaika.
Al-ilmu bermula ilmu in qaratul khosyah, bila membaringi akan dia oleh rasa takut kepada Tuhan, palaka, maka manfaat bagimu. Wa illa, kalau ilmu nggak dibaringi dengan takut kepada Allah, palaika, maka bahaya buat kamu. Bahaya. Ilmu nafi. Alladzi yakunu sababan ila khosyatillah. Ilmu memberikan sebab takut kepada Tuhan. Walaupun banyak ilmu, nggak takut sama Tuhan, buat apa? Walaupun sedikit, tapi merasa takut. Khairul ilmi maka natil khosyatu ma'ah. Sebaik-baik ilmu itu adalah maka natil khosyah mahu. Ilmu yang ada rasa takut bersama Tuhan. Lusiun ka Allah eta. Perlu loba-loba. Walaupun sedikit ilmu tapi takut. Rasa takut kepada Allah daripada banyak. Kemana aja? Apa pentas tadi? Mata alamaka adamu iqbalinas alaik, di mana membuat kamu merasa sakit. Adamu iqbalinas, tidak menghormati manusia alaik atas kamu. Jadi mata alamaka, di mana membuat kamu merasa sakit. Adamu iqbalinas alaik, tidak menghargai orang-orang alaik atas kamu. Oh, ngerasa nyeriin. Jalma demam hormat, nyalin demam panggung. Demam hormat. Au tawajuhum bidami, atau menghadap mereka bidami dengan mencela. Tapi menghadap, tapi mencela. Rasa sakit hati. Ini ya tawajuhum bidami ilaika, kepadamu. Parji ila ilmal ila ilmilahi pika, maka kembalikan olehmu kepada ilmunya Allah pika yang ada padamu. Artinya ikna bi ilmi, ngalap cukup engkau dengan ilmunya Allah. An ilmihim tuh bimalaka, daripada mengetahui mereka bima dengan suatu yang ada padamu. Karena Allah Maha tahu, kok sebalikkan ke Allah we. Itulah jadi mikir-mikir lama-lama. Perlu pujian ti Allah. Pain kana layak nauka ilmu, maka bila ada layak nauka, tidak merasa cukup kepada engkau ilmu oleh ilmunya Tuhan. Pamusibatuka, maka benar musibah kamu. Biadami kona atika bi ilmihi, dengan tidak merasa cukupnya engkau dengan ilmunya Allah, asyadu, itu lebih sangat lebih berat min musibatika, dari musibah kamu, biwujudil adza minhum, dengan adanya celaan minhum, dari mereka. Itu rasanya ngelap cukup dengan ilmunya Allah. Makanya di mana membuat kamu merasa sakit, ada iqbalinas alek, tidak menghargai orang-orang pada kamu, atau menghadap sambil mengejek. Udah, kita kembalikan kepada ilmu Allah yang tahu. Apabila tidak merasa cukup ilmunya Allah, musibah dengan tidak mengalap cukup engkau dengan ilmu Allah asyad min musibatika, di musibah kamu, biyududil adza minhum, dengan adanya suatu celaan minum dari mereka. Innama ajrul adza ala aidihim kaila takuna sakitan ilaihim. Sungguh Allah jalankan, sungguh Tuhan jalankan al-adza, rasa sakit, ala aidihim, melalui tangan-tangan mereka. Kaila takuna sakitan ilaihim, agar kamu tidak mengandalkan ilaihim, kepada mereka. Tuh,
Kan baik yang penting mada Allah. Lu mau ngomong apa kayak kan itu. Ngomong apa ke biar monyong terserah dah. Gua punya Allah kan itu. Supaya nggak ngandelin dia. Tuh. Ngandalkan pita sili napin au dapin. Jangan sampai kita mengandalkan kepada mereka. Sudah menghasilkan manfaat atau menolak madarat. Makanya Allah berlakukan sakit itu melalui tangan-tangan mereka. Lekaila takuna sakitan, agar kamu tidak mengandalkan ilahi kepada mereka. Orang babuga Allah iya. Baik mau celak kayak mau ngina beneran. Jor gembol sih kurang nih. Gue gembol Kita punya Tuhan. Arada ayyu'jizaka an kulli syai'in. Arada Tuhan menghendak, Tuhan mau ayyu'jizaka bahwa Tuhan mengejutkan engkau. Membuat kamu gelisah. An kulli syai'in daripada segala sesuatu. Bitawajjuhil khalqi ilaika bil adza, dengan menghadap makhluk kepada kamu bil adza dengan menyakiti, hatta la yusgiloka, sehingga Tuhan tidak membuat kamu sibuk anu daripada Tuhan sesuatu supaya sibuk ke Allah. Itu arada ayuz izaka. Allah Tuhan mau bahwa Tuhan mengguncangkan kamu an kulli syai', dari segala sesuatu. Bitawajwil khalqi ilaika, menghadapnya makhluk kepada kamu bil adza dengan menyakiti, hatta la yusgilaka anu syai'un, sehingga tidak membuat kamu sibuk anu dari Tuhan syai'un sesuatu. Idza amilta, idza alimta, bila kamu sudah tahu, anna syaitana la yagfalu anka, bahwa setan tidak pernah lupa anka darimu. Idza alimta anna syaitana la yagfalu anka, bila kamu sudah mengetahui bahwa setan tidak pernah lupa mengganggu kamu, Tuhan akan pernah pokok. Itu Tuhan nggak pernah lupa. Makanya pala takbal, maka jangan lupa kamu, anta kamu, amman nasiatuka biadihi, dari zat bermula ubun-ubun kamu biadihi, di tangannya. Itu ulah pohon ke Allah. Bila kamu sudah mengetahui setan itu tidak pernah lupa mengganggu kamu, itu kamu jangan lupa terhadap Tuhan. Amman nasiyatuka biadi, di ubun-ubun kita nih, ya di tangan Tuhan. Kemana kita pergi ya situ. In parolta kan gitu kan. Bila kamu berlari, bila kamu diam, ya ngaran deh, tinggal nyocol. Itu anta amman nasiyatuka biadihi, ja'alallahu laka aduan, Allah jadikan setan laka bagimu aduan musuh, liyahusaka, itu karena Tuhan membuat kamu jinak, karena Tuhan membuat kamu jinak, liyahasuka, karena Tuhan akan membuat kamu jinak, bihi, dengan Tuhan, bihi dengan sebab setan gitu, ilaihi, kepada Tuhan. Makanya Allah jadikan setan itu musuh buat kamu, liyahusaka, karena Tuhan akan membuat kamu jinak, bihi dengan sebab setan, ilaihi, kepada Allah. Itu makanya Allah jadikan setan sebagai musuh, karena Tuhan akan membuat kamu jinak supaya betah dengan sebab setan, ilaihi, ke Allah, supaya
Kita jendak jeung Allah. Waraka alaikan nafsa liyaduma iqbaluka alaih. Dan Tuhan menggerakkan atasmu an-nafsa akan nafas, digerakkan ku Allah. Supaya apa? Liyaduma iqbaluka alaih. Tuh, agar langgeng menghadapnya kamu alaihi kepada Tuhan. Supaya terus-terusan orang menghadap ke Allah. Man asbat li nafsi tawaduan pawal mutakabbiru haqqa. Siapa yang menetapkan nafsi kepada dirinya sendiri tawaduan, orang yang rendah hati. Nih, saya rendah hati, orang yang tawadu. Pawal minal mutakabbir, maka dia termasuk orang yang sombong. Itu haqqa. Yang mutakabirun haqqa, orang yang benar-benar sombong. Idlaysa litawadu illa an rifatin. Karena tidak ada bagi sifat tawadu illa an rifatin, kecuali rasa tinggi. Ulang aku nih, saya mah tawadu orangnya. Sombong nih orang. Itu kalau orang yang rendah hati kan ya bahasanya nggak seperti itu. Beda, wah ini sombong ada orang nih. Berani mengatakan bahwa diri rendah hati. Pamata asbal nafsihi rif'atan, maka di mana menetapkan ia nafsihi kepada dirinya rif'atan, merasa tinggi, pantal takabir haqqa. Maka engkau orang yang sombong haqqa, yang benar-benar sombongnya. Lesa tawadu, tidak, bukan sifat tawadu alladzi idza tawadu'a. Orang apabila tawadu ro'a annau fawqa ma sona. Orang yang melihat bahwasanya dia di atas apa yang ia perbuat. Walakin mutawadi, tapi orang yang rendah hati alladzi idza tawadu'a ro'a annahu duna ma sona. Orang rendah hati yang melihat bahwasanya dia di bawah apa yang ia perbuat. Tapi rendah hati ya, duduknya tempat yang paling tinggi. Orang pada sila, dia duduk di bangku. Itu bukan orang tawadu. Itu rendah hati barang-barang, waktu silanya orang sila. At-tawadu'ul hakiki, bermula rendah hati yang bahasa hakiki, yaitu maka nasyian tawadu yang ada ia nasyian yang tumbuh an syuhudi azamatihi, dari melihat agungnya Tuhan, wa tajalli sifati, dan terbuka sifat Tuhan. Eta tawadu hakiki. Maka nasyan ansu di azamatihi wa tajalli sifatihi, itu yang benar. Tawadu yang hakiki, sesuatu yang ada ia tumbuh dari melihat agungnya Tuhan dan terbuka sifatnya Tuhan. La yurijuka anil wasfi, tidak mengeluarkan kamu anil wasfi, dari sifat-sifat takabur. Ila suhudul wasfi, kecuali suhudul wasfi, melihat sifat Tuhan. Coba leungit takaburna. Kalau kita selalu melihat sifat-sifat Tuhan yang mulia, yang agung, yang besar, leungit takaburna. Itu karena tidak ada yang mulia kecuali Tuhan. Tidak ada yang besar kecuali Tuhan. Tidak ada yang kuat kecuali Tuhan. Karakter terusir sifat kesombongan anak. Baru terusir. Syuhudul wasbi, melihat sifat Tuhan. Tidak ada yang mulia, yang besar. Al-mu'minu yusgilu sana Allah. Bermula orang yang mukmin yusgilu,
menyibukkan akan dia mukmin asana oleh pujian Allah kepada Allah an ayakun nafsi syakiron, dari bahwa ada ia di nafsi bagi dirinya sendiri syakiron, bersyukur, mu'dziman gitu, mengagungkan diri. Itu orang yang mukmin adalah orang yang sibuk menyanjung Tuhan daripada dia mengagungkan dirinya sendiri. Itu orang mukmin. Pohon karena dirinya sorangan. Itu orang mukmin tuh. Muji kepada Tuhan, lupa pada dirinya sendiri. An ayakuna li hududi zakiron. Dari Bapak adalah mukmin hududi, bagi kepentingan dia zakiron, yang ingat. Itu cukup nama pohon lah, karena dirinya mementingkan ke Allah, pujian ke Allah, sampai lupa diri. An ayakun lihududihi zakiron, dari bawah adanya ia lihududihi, bagi kepentingan dia zakiron. Laisal muhib alladzi yarju mimma bihi iwadon, bukan termasuk orang yang dicintai alladzi yarju, yang mengharap mimma bihi. Laisal muhib, bukan orang yang cinta, alladzi yarju, yang mengharapkan mimma bihi, dari orang yang dicintai iwadon, imbalan. Kalau orang yang cinta mah enggak mau minta imbalan. Awyatu minu, atau minta minu daripada mabuk. Orang dia cintai gordon tujuan. Bukan orang yang cinta nih, orang nyusahin doang. Itu orang cinta harus berkorban. Biasa kalau orang cinta kan harus berkorban. Kalau nyusahin itu bukan cinta. Bukan tuh. Fa innal muhib, maka sungguh orang yang cinta itu mayubdilaka, orang yang memberi kepada kamu. Laisal muhib tubdilahu, bukan orang cinta itu yang kamu memberi kepadanya. Lah mau ngarang-ngarang cinta mah tuh. Bukan minta imbalan segala, mengharapkan imbalan, ada tujuan, bukan. Fa innal muhib mayubdilaka laisal muhib tubdillahu. Orang yang cinta itu orang yang mau berkorban, bukan orang yang kamu berkorban kepadanya, bukan. Itu lain cinta. Morot. Itu mah morot. Kalau bukannya cinta. Orang cinta orang yang mau berkorban, bukan nyusahin. Laula maya dinun nufus, bila tidak ada medan. Laula midanun nufus, bila tidak ada medan untuk memerangi hawa nafsu. Mata haqqaqa sirus sairin, maka tidak jelas perjalanan orang yang menuju Tuhan. Kalau kagak ada medan untuk memerangi hawa nafsu, maka nggak jelas jalan-jalan orang yang mau suluk, orang-orang yang mau menuju Tuhan. Itu idla masafata bainaka wa bainahu, karena tidak ada jarak antara dia dan Tuhan. Atatatwiya rihlatu, sehingga harus menempuh rihlatuka oleh kendaraan kamu. Itu aya jarak antara khalik dengan makhluk. Walakut ata, tidak ada dan tidak ada penghalang bainaka, antara engkau dan bainahu dan Tuhan, hatta tamhuha wislatuk, sehingga memutuskan akan dia wislatuk, sampainya kamu kepada Tuhan. Itu aya jarak.
Ja'alakal alimal mutawassita baina mulkihi wa malakutihi. Tuhan jadikan kamu alam mutawasit, alam pertengahan. Baina mulkihi, di antara alam mulkinya Tuhan, wa malakutihi, dan alam malakutnya Tuhan. Alam mulki, alam musyahadah, yang nampak. Malakut, alam gaib. Makanya kita tengah-tengah tuh, antara alam yang nampak dan alam yang gaib. Model kijing gitu, mutiara. Tengah-tengah ya, nah. Antara dua asdap. Kalau mutiara di air, di jero kijing gitu. Mutiara tuh ada wadahnya gitu. Itu namanya alam mutawasit. Liu limaka jalala takodrika. Karena Tuhan akan memperlihatkan kepada kamu jalala kodrika, agungnya kedudukan kamu. Tengah-tengah ya, nah. Ya, seperti mutiara di antara alam mulki, alam malakut. Tuh. Liu limaka jalalata qadrika baina makhlukatihi. Karena Tuhan memperkenalkan kamu jalalata qadrik, agungnya kedudukan kamu baina makhlukatihi, di antara makhluk yang lain. Mulia manusia. Bagaikan mutiara itu wakunta jawaharatan, dan engkau adalah jawaroh, mutiara. Tantawi, terbungkus alih atas engkau asdab mukawanatihi, oleh alam rayanya Tuhan. Itu enggak kayak mutiara, pan dibungkus antara alam mulkihi, alam malakut. Makanya mulianya manusia seperti itu. Lebih mulia daripada yang lain. Dengan malaikat juga kemuliaan manusia. Itu apa sebabnya? Manusia mah nggak punya akal. Punya. Ulang aja. Innama wasiaka al-kaunu, sungguh membuat lapang kepadamu al-kaunu, oleh alam kemakhlukan, minaisi jusma niyatika, dari arah jasmaniah kamu. Sejarah jasmani ya. Innama wasi'akal kaun, sungguh membuat kamu lapang al-kaun, alam dunia, alam makhluk, minaisi jusmaniyat. Itu dari arah jasmaniah. Pancasila perlu makan, minum, sandang pangan. Dunia itu air roh mah beda. Walaupun banyak duit, hati sempit, kagak bisa nggak bisa lapang. Hati mah mau bisa. Walam yasaka minaisi subuti ruhaniyatika, dan tidak membuat lapang ia kawan dunia kepada engkau minaisi subuti ruhaniyatika, dari arah tetap ruhani engkau. Ruh mah li'anna ruh laisat min hadzal alam. La tasluk anta ta'allaqa bi syai'in minhu illa bil maula subhanahu wa ta'ala. Karena ruh laisat min hadzal alam. Ruh mah bukan alam. Itu la tasluk, tidak pantas bergantungan suatu dengan alam. Illa bil maula, dengan Tuhan, iman kepada Allah. Kajenting loba duit, lama teh sempit moal bisa. Moal sempitnya hati tidak bisa lapang, walaupun banyak duit. Iman, sadar diri.
Tanahnya. Al-kainu minal kaun. Bermula yang ada minal kauni dari alam kemalukan. Walam tuftah lahu mayadinul guyub. Dan tidak terbuka lahu baginya medan-medan alam gaib. Masjunun. Itu terkurung. Bimuhitani. Dengan dinding kesenangan dunia. Itu. Al-kainu bermula yang ada minal kaun daripada dunia. Alam kemalukan. Walam tufta dan tidak terbuka lahu baginya. Mayadinul guyub. Medan alam goib. Masjunun. Terkurung. Terbui. Bimuhitani. Dengan dinding kesenangan. Badani ya. Badani ya perlu alam kemalukan ya. Dahar nginum. Wa masurun dan terkungkung. Pihai kalidati pada kepentingan kerangka badannya. Terkungkung. Anta malakwan, engkau bersama akuan alam dunia. Malam tashad al mukawin. Selama kamu tidak mengenal Tuhan yang menciptakan. Jadi engkau bersama dunia selama kamu tidak mengenal Tuhan. Faidza syaitahu, bila kamu telah mengenal Tuhan, kadatil akwan ma'ak. Maka adalah dunia bersama kamu tunduk. Kalau kita enggak mengenal Tuhan, Sang Pencipta, itu kita enggak tunduk dengan dunia. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, dunia tunduk. Tunduk tuh. Ya alam dunia. Itu alam dunia tunduk kepada kita. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Di kitab Tafriul Khatir ada cerita itu. Ada seorang ibu dia punya anak. Pengen mondok di tempat Syekh Abdul Qadir. Dia nggak tahu Abdul Qadir kan tukang tapa. Tukang tapa kan ya. Santrinya tuh nggak bisa dimakan yang macam-macam, bubuk roti dikasihnya tuh. Itu dia bilang ibunya datang. Tuhan saya, ini anak saya terpaut hatinya dengan kamu, pengen mondok. Udah silakan. Mondok, gemuk badannya. Pas mondok tuh sekian bulan, lantaran makannya bubuk roti, pas ngelongok ibunya kurus. Kurus. Itu penasaran tuh ibunya, pengen tahu nih, Tuhan saya makan apa nih, anak gua nih kurus begini. Saya gak tahu, kebetulan saya lagi makan ikan ayam, bekakak ayam. Marahnya bukan main, Tuhan saya, kenapa anak saya diparak begini, Tuhan saya makan enak-enak. Itu, pas bener udah habis tuh ikan ayamnya. Kata Syekh Qadir, gom biidnillah, bekakak hidup lagi loh dengan izin Allah, hidup. Dipiring kukuruyuk gitu. Bu, kalau anak ibu belum bisa begini, nggak boleh makan ayam dulu. Itu boleh. Itu. Makanya dunia tunduk. Sama Syekh Abdul Qadir nama, kan gitu kan. Ya. Makanya wakana badul auli zaman dulu Lis sama amtiri gitu kan. Langit turun hujan. Patum tiru, alan langsung turun. Pas sebil laban, turun air susu langsung turun. Sebil laban. Orang dulu ya betul-betul waliullah ya. Bukan cerita habaib di itu banyak banget cerita habaib. Hanya kemuliaan dia aja. Iya sebagian lihat ada ceritanya, ada kitabnya. Bukannya bohong-bohongan. Bukan kitab. Tafriul Khatir ya. Bibayani karamati Syekh Abdul Qadir itu ceritanya itu. Makanya kalau Pak Haji baca Syekh itu kitabnya itu bahasa Arab itu. Bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Waduh, bukan main. Abdul Qadir. Makanya pernah kan berjabat tangan dengan Nabi kan. In kunta hayyan bil gabri ya Rasulullah gitu kan. Tampakkan tangan kanan ya Rasulullah. Padahal yaduhu.
kaitah lebih syafati 20 hari 20 malam dia diri depan makam Rasulullah. Lupa lagi tuh bahasanya itu. Sakit itu banyak lupa. Itu Tafrihul Khotir. Tafrihul Khotir. MSR kita pernah. Ada cerita tuh, pernah. Ya udah 20 hari malam itu. Dunubi kama ujilba ribal hiyak saru kamisli jibali syam bal hiyak baru itu bihalil bu'di kuntur siluha itu empat kalimat ini pada saatnya saya mohon kepada engkau ya Rasulullah in kunta hayyan gitu. Tanpa katakan kanun ya Rasulullah muncul. So, kayak tahta bihasyafati dicium 3 kali. Itu. Ini Syekh Abdul Qadir. Ini bukan bohongan, memang ada kitabnya. Kalau bohongan gak ada kitabnya, ada kitab Tafrihul Khotir ya. Makanya Pak Haji kalau baca apa namanya Syekh Abdul Qadir itu langsung kitabnya aja. Orang pilar tuh. Ya, kalau baca Syekh, ini guru, saya mau baca Syekh, guru Pahya, ya udah sini aja kita baca. Biar saya sendiri aja ngajak-ngajak, ya udah. Bawa dah tuh. Bekakak. Anggur yang manis-manis. Terutama bekakak yang penting. Saya berkodir. Ibu-ibu anaknya gemuk. Ya. Di hatinya terpaut itu Tuhan saya, anak saya terpaut dengan Tuhan saya pengen ngaji katanya. Ya udah, dia nggak tahu ya. Saya kalau jalani, gak makan yang enak-enak. Kecuali pas tengok tuh udah kurus badan sekian bulan. Penasaran. Tuhan saya pas beres makan bekak ayam. Wah Tuhan saya nih, anak saya diparak begini. Ya, lalu kata saya, "Kum biidznillah, bekakak, hidup lagi lo dengan izin Allah." Langsung kukuruyuk di atas piring, kukuruyuk. Bu, kalau anak ibu belum bisa seperti ini, jangan makan bekak ayam dulu, Bu ya. La yazamu min subutil khususiyat, tidak lazim, tidak pasti. Min subutil khususiyat, jadi tetap adanya sifat keistimewaan. Adam wasul basariyati, tidak ada sifat manusiawi. Oh wali ge makan. Kalau kagak makan malah repot juga wali. Ada makannya kan gitu kan. Itu makan nggak pasti. Yang nggak lazim. Dari tetap adanya keistimewaan, kewalian, karomah. Ada wasil basyariyah, tidak ada sifat manusiawi, ada makan minum. Wali juga makan, siapa kalau makan bekakak? Makan bekakak. Kenapa li'anal wasfal basyari amrun datiyun lazimunil abdi? Karena sifat basyariah manusia amrun datiyun nggak bisa lepas. Manusia harus makan lah, kalau kagak makan ngeri. Li'anal wasfal basyari amrun datiyun lazimun lil abdi, walaupun waliullah tapi makan. Dengan beda akhlaknya aja kita. Nyoret-nyoret muka orang. Mobil kasih mobil baru coret-coret. Wali apa iya? Tahu atau yang tahu waliullah innama ya'riful wali ya. Wali juga yang tahu. Innama masul khususiyat, sungguh bermula sifat khususiyat. Keistimewaan itu adalah kaisroki samsin nahar. Seperti sinarnya matahari di siang hari. Itu doaro nampak isrok sinar pil ufuk di tepi langit. Seperti sifat khususiyat. Sifatnya keistimewaan itu adalah seperti sinarnya matahari siang hari yang nampak pil ufuk di tepi langit harus.
Walaysat minhu. Tapi matahari bukan dari tepi langit. Bukan. Makhluk Tuhan. Yang luasnya 160 ya. 160 kali lipat alam dunia. Gede itu matahari. Kalau bulan 120. Makanya itu bukan langit yang kelihatan. Batas penglihatan manusia. Langit mah di sono. Itu batas penglihatan manusia. Kita kan dibatasi, umur dibatasi, penglihatan mata dibatasi, segala dibatasi, umur juga dibatasi. Itu walaysat minhu, matahari bukan dari tepi langit. Tarotan terus waktu-waktu tasluku bersinar semu su'ausafihi, matahari sifat-sifat Tuhan, ala laili wujudika, atas sifat wujudmu, bagaikan malam hari. Wujud kita mah di depan Tuhan kayak malam aja. Kan al-kaun kulluhu zulmatun. Kita depan Tuhan nih, gelap. Gelap, nggak ada apa-apanya. Itu amrun adamiyun. Nggak ada apa-apanya, gelap. Itu taratan tasruku sumu su'ausofi ala laiti wujudika. Itu sewaktu-waktu bersinar matahari sifat Tuhan, ala laili wujudik, di atas sifat wujud kamu yang gelap bagaikan matahari. Al-kaun kulluhu dzulmat. Watorotan sewaktu-waktu yakbidu dari mencabut Tuhan dalika akan khususiyat, dicabut anka darimu. Berduka maka Tuhan kembalikan akan kamu ila hududika, kepada had batas-batas kamu. Mana batas kamu? Kebiasaan. Ya, batas kita kan ajaz, lumpuh, dofi, lemah, jahal, bodoh. Itu batas-batas kita. Panahar laisa minka wa ilaika. Maka berburu siang hari bukan dari kamu, walika bukan kepada kamu. Kenapa? Laisa min ausopika. Laisa min ausopika dzatiyah. Panharu laisa minka wa ilaika. Maka berburu siang hari laisa minka bukan dari kamu. Walika bukan kepada kamu. Karena laisa min ausopika dzatiyah. Bukan sifat dati ya. Siang hari bukan sifat dati terhadap manusia, bukan. Manusia itu sifat dati. Walakinnahu wadilalaika. Akan tapi siang hari datang alaika kepada kamu. Dari mana? Min hadratil haq. Dari Tuhan. Fa in sabqa. Bila Tuhan mau, Allah tetapkan ada. Wa insaha azalah, bila Tuhan mau hilang. Makanya laisa min ausopika dzatiyah, bukan sifat kamu yang besar dati, bukan, nggak bisa hilang. Kan aya beurang aya penting. Dalam menunjukkan Tuhan wujud di athari, dengan wujud tapak ciptaan Tuhan. Kalau wujud di asma'i, atas wujud nama-nama Tuhan. Qadirun, Muridun, alimun itu nama Tuhan yang maha kuasa menentukan, yang alim. Wabi wujud di asma'i, dengan wujud nama-nama Tuhan, ala sebut sofi, atas setiap adanya sifat-sifat Tuhan, al-qudrat, iradat, ilmu, itu adalah sifat-sifat Tuhan. Kalau nama Tuhan qadirun, muridun, alimun, itu nama sifat Tuhan. Ini nama Tuhan. Kalau sifat Tuhan al-qudratu, al-iradatu, al-ilmu. Wabisubuti awsafi, dan dengan tetap adanya awsafi sifat-sifat Tuhan, ala wujud di atas wujud zatnya Tuhan. Seperti mana contoh? Itu Zatihi, zat Tuhan, id muhalun, karena mustahil.
Ayakumal wasu binafsihi, bahwa berdiri sifat dengan dirinya sendiri. Sifat nempel ke sifat, enggak mungkin. Sifat kepada zat. Arad dengan zat. Sifat ma'arad. Berubah-ubah, malah kita aja kan. Enggak mudah terus. Berubah-ubah. Sifat nempel kepada zat. Itu enggak bisa sifat berdiri dengan sifatnya sendiri. Fa'arbabul jadab, maka berulah orang yang punya sifat jadab tenaon, melihat Tuhan, madhub, hatinya tertarik, itu ngelihat gemplong, yang lihat Tuhan aja. Orang jadab kan seperti itu, lihat gemplong asal lihat Tuhan, lihat manusia asal lihat Tuhan, lihat peci aja asal lihat Tuhan, nah jadab. Yuksapu dibukakan lahu bagi mereka awalan mula-mula an kamali dati, dari sempurna zat Tuhan. Sumaridum, kemudian Allah kembalikan mereka ila suhu disifati, kepada melihat sifat Tuhan. Sumairudum, kemudian Tuhan kembalikan mereka ke ila ta'alluq, bergantungan biasmai dengan sifat, biasmai dengan nama-nama Tuhan. Sumairudum, kemudian Tuhan kembalikan mereka ila suhu diatarihi, kepada melihat tapak ciptaan Tuhan. Gitu. Kalau orang yang arbabul jadab ya, mula-mula nih dibuka sempurna zat Tuhan. Setelah itu melihat sifat Tuhan. Setelah itu dia bergantungan dengan nama-nama Tuhan. Kembaliin terus ila suhu diatari, melihat asar tapak ciptaan Tuhan. Beda dengan yang lain. Ya, kalau ikhtiar di alam dunia dulu kan. Alam dunia dulu, baru nama Tuhan, sifat Tuhan, baru zat Tuhan. Sempurnanya zat Tuhan. Kalau orang-orang yang jadab mah ya, orang-orang tarik hatinya ya, ingat sama Allah ya. Dari sempurnanya zat Tuhan dulu. Terus nama Tuhan, sifat Tuhan. Baru ta'aluk kepada Tuhan, setelah itu lihat tapak ciptaan Tuhan, baru makhluk. Allahullah. Kalau orang yang sudah madhub, jadab, arbabul jadab namanya itu. Allah Tuhan dulu dia mah. Makanya lihat gemplongnya langsung lihat Tuhan aja udah. Kalau ini nggak kuat ya, bisa widatil wujud, Allah di kantong, akhir-akhir Allah alam. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.